Selamat malam teman-teman semua, shalom. Dan yang paling banyak buat Kakak Jo yang hadir di saat ini buat bersama-sama dengan teman-teman Rumah Baper untuk waktu yang inspiratif. Kakak Jo adalah seorang pegiat atau aktivis lingkungan yang aktif sekali mengkampanyekan bahaya sampah plastik bagi alam, dan juga pastinya anak-anak muda di Kota Ambon. Kita kakak Rumah Baper dan teman-teman lain dong pasti kenal Kakak Jo. Kakak Jo juga terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan ya Kakak, dan juga tergabung dalam komunitas-komunitas maupun gerakan-gerakan yang berkaitan dengan perdamaian. Keren sekali dia Kak, sangat menginspirasi. Kakak Jo di saat ini kita punya beberapa pertanyaan untuk Kakak Jo terkait untuk aksi kecil berdampak besar. Untuk program kita Bank Sampah ini dia berdiri sejak kapan Kak? Nah ini dia latar belakang Kakak untuk mendirikan program ini sehingga adanya suatu wadah yang baik untuk anak-anak kecil, anak-anak muda, itu apa saja Kak? Dan apakah itu pengalaman apakah ada pengalaman sendiri dari Kakak yang khusus sehingga itu mendorong Kakak untuk mengembangkan program ini Kak? Jadi pertama terima kasih buat Rumah Baper yang telah mengundang teman-teman Rumah Baper dengan batukel inspiratif. Nah, kalau ditanya sejak kapan, kalau sudah mulainya sudah 3 tahun lebih, masa 4 tahun. Itu 3 tahun lebih, itu sudah mulai, tapi itu Mas Amun itu jadi hasil itu biasanya teman-teman. Jadi 3 tahun itu 3 tahun lebih, jadi saya ada punya pikiran begitu. Beta saya punya pikiran bahwa harus buat kita bank sampah. Saya ada pikiran sama sekali. Nah sebelum itu kita terlibat di komunitas lingkungan gitu. Kita saya sebutnya punya nama komunitas lingkungan yang punya nama juga cukup besar di Ambon, bahkan Maluku khususnya. Kita terlibat di situ dan ikut kegiatan aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Tapi masalahnya kata kasarnya ini menyimpang orang punya cinta gitu. Ini menyimpang orang punya cinta gitu. Jadi ketong lalau, katong karingat, katong dong bilang capek dan lain-lain, cuma pika sebagai orang pun pintal. Masih ikut saja gitu Kak? Pada saat itu memang kita sempat ditawarkan pimpin satu komunitas yang besar itu, bahkan dia punya yayasannya juga sih dapat ini karena semua kita keluar dari situ. Jadi cuma karena itu dari ini panggilan karena kesadaran diri karena terkait dengan tema gitu. Kalau mau kasih bersih orang kita dengan kegiatan-kegiatan yang besar, program-program yang besar sampai rumah, kalau pinggir rumah sebenarnya ada kotor, ada plastik banyak, ada sampah banyak, tapi kita sendiri begitu. Kalau kita balik ke kasih bersih orang kita, pada kita sendiri kasih bersih. Nah, 3 tahun lalu dari kesadaran itu kita sadar bahwa kita mau mulai dari kita punya cinta dulu, mulai dari kita punya lingkungan, lalu kebetulan kita punya rumah itu yang sekarang menjadi basis beta bank sampah itu sampingnya itu kali sungai, jadi sekitar 200 meter ke belakang itu pantai, jadi sampingnya sungai, jadi strategisnya itu tempat orang buang sampah. Strateginya itu orang buang sampah, jadi itu aktivitas mama kalau mencuci pagi-pagi, siang itu dong cuci itu dong punya sampah plastik dong semua. Dari situ kita mulai ambil dari situ. Awal mulanya itu 3 tahun yang lalu. Tapi yang tahu itu sampah plastik mau dimana ditampung begitu. Jadi mulai dari situ kumpul. Nah ketemu ide videonya Russell itu yang ekobrik. Lalu kita bikin dari itu. Kita mulai bikin ternyata dia butuh sampah yang banyak. Akhirnya saya bisa, karena kita gian bikin sampah habis, mau cari sampah di mana? Saya ada waktu cari sampah plastik lagi. Kalau kita berdayakan itu banana.
adik-adik sekitar rumah itu berayakan. Beta bilang yang bahasa pertama gini, itu saya ada pikiran beta bang sampah, toh saya ada pikiran. Beta bilang bahwa dong cari sampah plastik, cuci bersih, datang kasih di kakak sini, Kak Joji nanti Kak Joji kasih dong uang. Nah, jadi itu waktu 3 tahun pertama itu kita bayar dong, ini bayangkan sampah plastik 100 lembar itu kita bayar 3.000 rupiah. Hanya sebagai tanda apresiasi buat dong saja gitu. Dari situ mulai buat lalu diri. Lalu kita bikin sistem tabungan, tapi belum ada sempat pikir bahwa ini akan menjadi bank sampah, bank sampah masih bikin tabungan. Lalu orang bilang tabungan. Nah, jadi nama beta bank sampah itu akan muncul itu secara spontan 3 tahun yang lalu spontan. Itu kebetulan dipanggil dari salah satu dari dinas lingkungan hidup. Kita dipanggil lalu tanya itu namanya apa? Kita bilang beta bank sampah. Kenapa beta bank sampah? Kita daya kita punya bank, kita punya aturan sendiri gitu, beda dari yang lain. Dari itu 3 tahun lalu latar belakangnya seperti itu, jadi latar belakangnya seperti itu. Jadi awal mulanya ini, jadi saya ada pikiran cuma karena keterpanggilan diri. Intinya, katong pikir seperti orang mengintal nih, padahal mau ditunjuk lalu misalnya posting dan yang lain bahwa ada seksi bersih sini, clean up di sini, enggak aktivitas ini, padahal pulang ke rumah ada sampah-sampah plastik di limbah yang saya ingat itu. Akhirnya bagi beta itu sebenarnya otak sementara koslet gitu. Koslet. Iya. Jadi tawaran itu tawaran yang apa dari siapa? Kalau tawaran sih banyak sudah 3 tahun lalu beberapa jenis tawar, cuma karena banyak punya tawaran untuk kerjasama, ada tawaran pokoknya banyak gitu. Tapi kita harus bilang ini bahwa kita harus bilang bukan ini, tapi kita harus bilang bahwa beta bank sampah 3 tahun lebih, dan nanti Maret tanggal berapa? Maret nanti tanggal 21 itu dia tepat 4 tahun. Wow, ini terus sekali Kak. Nah, jadi 4 tahun itu bukan hal yang gampang. Sama yang tadi beta sudah temanya itu, tema aksi kecil berdampak besar. Kita bikin dulu 3 tahun lalu sebenarnya itu aksi orang bilang itu bikin apa? Sebenarnya aksi kecil yang memang saya anggap punya, yang orang yang terpikirkan sampai situ. Iya Kak. Kita sempat baca juga di media sosial, karena di situ orang bilang, kakak nih kenapa cari sampah? Kakak punya perasaan gimana Kak? Ketika orang bilang, kakak pergi ambil sampah gini sih ada maksudnya orang-orang sih dikira punya sampah terus saja. Kalau kakak kayak aku Kak, kakak punya perasaan gimana ketika orang yang kakak punya ambil sampah gitu? Dengan kata orang, kita orang tua juga itu perlawanan itu dari jadi kan 3 tahun yang lalu itu kan kita bawa sampah plastik itu kita fokus di sungai, di air 3 kali pinggir rumah. Jadi kita mulai kumpul beberapa hampir 2 bulan itu mulai sendiri. Jadi kalau dalam 1 minggu itu kalau 1 kali kita turun bersih itu kita bisa dapat sampai bisa 3 karung. 3 karung sampah plastik di sungai, satu sungai. Kalau kita dari atas itu satu minggu kalau turun kita bersihkan sungai ambil sampah plastik itu bisa dapat 3 karung. Itu bisa dapat 3 karung. Nah, jadi pertama kan kita punya wilayah tempat tinggal desa itu kan panjang dengan ada 6 sungai gitu. Kita mampu untuk perhatikan sungai-sungai yang lain gitu, maksudnya ya ini yang kita bilang ada hal yang kecil sungai kita punya di sini dulu. Nah dari situ kita kumpul sampah itu bawa sampai di rumah itu orang tua kan, karena rumahnya itu dijadikan tempat sampah plastik yang tidak diolah sama sekali. Kan sampah plastik kan sampah plastik yang di beta bank sampah itu kan beta bank sampah itu tidak menerima botol aqua, tidak menerima gelas aqua, tidak menerima karton. Pokoknya sampah yang bernilai ekonomi yang dapat dijual itu beta bank sampah tidak terima. Kenapa? Beta bank sampah terima itu hanya sampah yang kalau potong buang di tempat sampah akan sampai di TPA itu tidak diolah. Sampah-sampah kemasan dan itu kan diolah, tapi kalau sampah-sampah lain kan plastik botol dan lain-lain itu kan dicaca dijual kembali. Nah pertanyaannya
kalau sampah itu dong ambil pilah-pilah, namanya pilah-pilah pilih-pilih sampah lah ya. Sekarang kakak tanya adik misalnya ini ada jadi punya pekerjaan utama pemulung. Iya Kak. Pemulung sampah sekarang jalan nih di Aipati, ada botol aqua atau botol-botol kemasan yang dijual dengan tas-tas kresek. Ada jalan mulung, ada yang ambil apa? Pasti kan plastik botol-botol aqua atau? Iya Kak. Kenapa sih bawa tas kresek? Karena kan tidak dijual, orang tidak beli gitu. Orang tidak Oh beli. iya. Orang tidak beli karena bernilai Iya, Kak. ekonomi. Nah, jadi di kita bank sampah itu mengolah itu. Mengolah masih dengan cara konvensional, cara tradisional, hanya membuat masih sekarang buat ekobrik dari kursi, dari meja, terus kemarin tuh kita sempat bikin panggung. Nah, kita bikin panggung. Nah, Wow. kita bikin panggung itu kita bikin panggung menghabiskan 670 botol dengan dengan hampir 500 kilo. Nah, jadi sampah itu kita sampai kalau lihat di posting itu sampai kita dengan kawan-kawan kita bang sampai itu harus cari sampah sampai di Mardika. Jadi tunggu jam-jam 11 malam kita ke Mardika, kita ambil lagi untuk itu untuk memenuhi target pembuatan panggung sampah itu. Keren sekali Kak Semani. Itu konsepnya kita jelas sekali ya Kak. Ini panggilan diri, aku punya niat sendiri, aku mau memulai dari diri sendiri. Pasti aku punya dampak besar. Kalau Kakak keren sekali ya Kak ketika Kakak buat panggung itu dan mencapai target. Ketika Kakak punya target dari sampah harus terpenuhi, Kakak bakal cari terus dan ketika cari terus dan menerus, pastinya akan mengurangi juga sampah plastik di kota aku. Atau di Beta Bank Sampah persiapan panggung itu 8 bulan. 8 bulan. Atau persiapan panggung sampah plastik itu 8 bulan. Itu kemarin dengan kawan-kawan itu 8 bulan karena sambil mengumpulkan botol, kita cari di sekitar, bahkan kita ambil di beberapa hotel, misalnya ada hotel di Wayang, daerah Wayang gitu. Kita kerjasama, kita ambil kalau betul-betul kita ambil, kita buat panggung. Jadi panggung ukurannya 4 kali 2. Jadi lebarnya 2, panjangnya 4. Jadi dengan ekobrik itu pernah juga dipakai. Jangan tinggal orang dan sombong aja. Siapa Kak? Enggak, kan mau menginspirasi anak-anak juga. Karena dipakai terus artis di kota nyanyi di situ. Ih, keren sekali Kak, luar biasa. Nah, tapi karena kita sebentar buat lagi untuk menutupi tadi karena ada banyak yang beli Oh banyak. beli ekobriknya itu per 2 gitu. Jadi karena dong bingkas capek, dong sudah ke bertambang sampah beli saja gitu. Makanya dong beli. Jadi daerah-daerah itu banyak daerah-daerah Jazira di. Datang. Datang. Selama Kakak memulai Beta Bank Sampah ini, orang-orang yang selama ini dong mendukung Kakak atau mendukung Kakak pun yang mendukung itu dong datang ikut Kakak lagi sekarang atau bagaimana Kak? Kalau ditanya ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung, pasti kalau rata-rata orang kalau bergerak di lingkungan yang penting lingkungan bersih itu orang dukung. Tapi beta lain gitu karena lahannya maksudnya depan rumah juga sangat terlalu besar. Lalu sampah-sampah plastik kalau ada kegiatan artinya sampah plastik menumpuk, malah bikin kotor lagi tumpuk itu yang malah yang orang tua itu kadang-kadang mendukung, kadang-kadang juga tidak mendukung. Tapi itu tantangan bagi kita karena harus mengubah pola pikir orang tua itu. Kita punya mama itu, punya orang tua itu berubah itu punya pola pikir diubah itu bukan sehari 2 hari sebulan, tapi selama 3 tahun lebih itu sementara proses orang tua berubah. Kita punya mama itu kalau ke kios
Jadi ke kios depan di depan itu sekitar jarak 100 meter bahkan 200 meter. Itu kalau pulang terus badan perjalanan kalau ada plastik itu diambil pasti. Wow. Diambil di tangan kiri kanan dan taruh itu. Dan bagi kita itu sebenarnya orang itu kecil tapi merubah kebiasaan itu paling susah. Iya, Pak. Merubah kebiasaan itu paling susah. Karena orang berpikir yang besar, tapi itu hal yang kecil. Jadi tantangannya yang pertama itu sebenarnya dari dalam Diri sendiri. keluarga dulu, keluarga. Don't pikir, kata kasarnya gini. Jadi, dong bilang kata kasarnya orang bilang susah kerja nih dong. Maksudnya bahasa konsep orang mah kalau susah kerja itu kalau orang kerja itu orang yang punya pendapatan tiap bulan gitu. Pendapatan tiap bulan pasti itu orang yang kerja. Lalu orang tua bilang susah kerja tapi saya mau bayar anak-anak dengan itu. Saya dapat uang dari mana? Terus gimana? Saya ini orang tua suka saya kuliah, sarjana dan yang lain. Saya ini malah saya kerja yang begini-begini nih. Malah orang tua bilang untung nama hilang belanja gitu kalau orang tua punya anak. Nah dari situ tapi beta tuh lakukan karena bukan soal mau cari nama bukan tapi soal kalau dari untuk mencari nama 3 tahun lebih adik siapa yang mau kasih uang 3 tahun lebih untuk anak-anak beta sampah begitu kan uang pribadi sendiri kalau misalnya 3 tahun kalau cuma cari nama ini siapa mau rugi gitu lah jadi kita bersyukur karena sampai saat ini Beta Bang Sampah masih eksis terus dengan kegiatan-kegiatan yang ya dibilang berbang sampah ya kata saya ya ada rezeki buat kegiatan saya ada rezeki yang belum Wow. belum ditambahkan. Dari apa tantangannya dari dalam pasti ada dari luar lagi kan? Kalau tantangan dari luar sih aduh ini sudah apa seperti apa tantangan dari luar tuh ini jadi beta yang tahu tapi kalau dari 5 tahun satu urut dari 5 tahun ke belakang sampai sini itu kan muncul banyak komunitas-komunitas yang menjamur sekarang di Kota Ambon. Jadi di Kota Ambon punya komunitas yang sangat banyak. Setahu itu seperti apa. Dan banyak juga kan komunitas-komunitas lingkungan gitu, lingkungan yang terus hadir dengan kadang-kadang mau bilang tantangannya adalah secara apa kerjasama mungkin gitu kadang-kadang kita udah ini kita mau cari nama gitu kita mau kerja sendiri gitu kita mau collab dengan yang lain collab dengan yang lain gitu. Nah sebenarnya tantangan itu gitu tantangan itu dan tantangan dari luar kalau dari orang Beta Bang Sampah berarti uang banyak gitu kadang-kadang gitu kadang lo pikir kita punya uang banyak karena penjualan gitu dan gitu maksudnya terus kita bilang yang jual itu tidak ada yang jual gitu malah kita punya uang sendiri yang harus sebagai biaya operasional Beta Bang Sampah gitu. Jadi kata kasarnya ya dapat 10.000 ya belanja untuk konsumsi 2.000 dan 4.000 disimpan. Kecil tapi memang kadang dari diri sendiri kadang berkorban tapi aku berdampak sangat besar di luar. Kadang-kadang orang pikir hal-hal yang besar toh, iya, hal-hal yang besar. Ini tuh bikin kegiatan besar ini yang besar ini kita mau bikin yang dong langsung dong besar. Makanya aksi kecil berdampak besar itu kita harus menikmati, kita harus berproses dari awal. Kadang-kadang orang mau yang besar, padahal yang lupa yang kecil gitu, lupa yang kecil. Apa ya? Untuk Bang Sampah sendiri tuh kan kayak banyak nih komunitas-komunitas baru yang kakak tadi yang memang sangat menjamur dan memang sangat banyak sekali. Bagaimana sih cara orang ketika Beta Bang Sampah ini mempromosikan Beta Bang Sampah ke masyarakat itu bagaimana Pak? Nah yang pertama banyak komunitas lingkungan banyak di Kota Ambon itu semakin banyak semakin lebih baik lebih bagus lagi semakin banyak semakin bagus karena
banyak orang yang masih bersih lingkungan. Jadi semakin banyak komunitas lingkungan itu sebenarnya semakin sangat baik gitu. Tuh, kita sudah membantu mengurangi kerja orang itu. Jadi terkait dengan promosi Beta Bank Sampah. Jadi untuk saat ini memang Beta memang ada bank sampah lainnya yang sebenarnya punya nama, punya power atau kemampuan bank, punya nama, punya manajemen yang bagus, baik sekali, besar, operasionalnya jalan terus bagus. Beta Bank Sampah itu soal promosinya, Beta punya media promosi kan paling cuma kalau saya media sosial cuma IG gitu dengan follower cuma 500 orang gitu kan. Dan kalau promosinya itu kebetulan dulu itu beraktivitas maksudnya dengan teman-teman komunitas. Jadi sebenarnya Beta punya promosi, Beta di tempat itu Beta sangat berterima kasih. Kemarin itu ketika mendapat penghargaan itu, Beta minta terima kasih kepada Beta punya teman kebetulan jurnalis 3 orang. Jadi jurnalis teman perempuan jurnalis 3 orang itu mulai dari awal itu dengan kita sama-sama. Jadi dong itu yang pertama yang kasih Beta berita. Jadi dong yang mendukung Beta sampai titik ini 3 perempuan itu. Kita perlu sebut namanya itu. Jadi kegiatan apapun itu mereka dengan dengan sukacita, dengan ikhlas dong datang, dong liput, dong kasih berita dari TP Bank Sampah berawal itu. Jadi sebenarnya media promosi itu kita punya kawan-kawan teman-teman komunitas, terus teman-teman ketiga teman jurnalis yang perempuan hebat itu kita sangat terima kasih buat dong, karena namanya kan situ dong kita punya berita di situ. Dengan 3 orang dengan media berita yang berlainan tapi satu kali naik. Dan kita terima kasih teman-teman yang seperti itu yang saling support gitu, gitu. Jadi promosinya itu dari teman-teman komunitas terus ajak misalnya teman bakar kenal sama bintang, dia naik diajak gitu. Iya, kata mau melakukan sesuatu pun kata butuh teman seperjuangan yang memang selalu support kata dalam hal apapun, sekecil apapun itu. Jadi sekarang untuk program besarnya itu Beta Bank Sampah ada sementara kerjasama dengan beberapa pihak dan melibatkan RW. Jadi sehingga kami sudah besar juga 4 RT RW itu kata persiapan untuk membuat kampung iklim, kampung iklim dipersiapkan untuk RW sekitar Beta Bank Sampah dengan ada 4 RT kata mau buat kampung iklim dan sudah kumpul, kita sudah sudah mengajak ibu, anak muda yang sekitar akan sengaja untuk membuat kegiatan. Jadi mungkin itu kegiatan besar, tapi persiapan besar. Kepada kawan-kawan muda, pesan Beta buat kawan-kawan muda di Kota Ambon khususnya, mari kita memulai sesuatu dengan hal yang kecil bagi Beta, tapi tanpa sadar itu dia berdampak besar. Mari kita memulai sesuatu dengan hati, mulai dari hati, dan ketong lebih respect terhadap orang-orang sekitar, karena ada hal yang banyak, yang kecil yang di sekitar ketong yang ketong harus lakukan. Ketong harus turun tangan, ketong harus berbuat untuk orang-orang sekitar. Jadi buat anak-anak muda, semangat, jangan pikir bahwa itu hal-hal yang kecil yang kalau ketong lakukan, tapi hal yang kecil, percayalah bahwa itu akan berdampak besar buat kita nanti. Semangat!